Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita masih diberikan kehidupan, masih diberikan kesehatan, sehingga kita mampu dan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan maksimal. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan ketika kita banyak berselawat kepada beliau, dan insya-Allah nanti akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhirat nanti. Pemirsa Bungo TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini, pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa keutamaan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab di dalam bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menempatkan beberapa kemuliaan. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan untuk menyatakan petunjuk itu dan membedakan mana yang hak, mana yang batal, mana yang benar, dan mana pula sesuatu yang tidak benar. Inilah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah pada malam bulan Ramadan. Begitu banyak orang-orang yang beragama Islam, KTP-nya Islam, berbicara tentang Islam, namun mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Mereka tinggalkan Al-Quran, mereka tidak mau membaca Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi, rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran itu, kata Rasulullah, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat, sebagai pemberi pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Maka di saat itu, barangkali ketika kita bawa pahala solat kita, kita bawa pahala puasa kita, namun pahala solat kita, pahala puasa kita, pahala haji kita, pahala infak dan sedekah kita tidak mampu memasukkan kita ke dalam surga. Maka datanglah Al-Quran yang sering kali kita baca sebagai penolong. Dia memohon kepada Allah karena kita sering membacanya agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, inilah di bulan Ramadan inilah Al-Quran yang mulia sebagai petunjuk bagi kita. Siapa yang berpegang kepada Al-Quran ini, maka dia tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Dan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah pada malam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, keutamaan bulan suci Ramadan, satu-satunya bulan kaum muslimin yang mana ketika bulan itu datang, Allah tutup pintu neraka, Allah buka pintu surga, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Iza jaa Ramadan, putihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa sufidatis syayatin." Apabila telah datang bulan suci Ramadan, maka Allah buka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Pemirsa Bungo TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna surga, makna pintu surga dibuka oleh Allah adalah bahwasanya pada bulan Ramadan ini banyak
nilai-nilai ibadah kita itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bahkan melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, pahalanya sama seperti melaksanakan ibadah wajib. Melaksanakan ibadah wajib, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 70 bahkan ratusan kali lipat dibandingkan bulan yang lain. Sehingga besar harapan kita untuk masuk ke dalam surga. Kemudian makna pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menyediakan ampunan bagi orang-orang yang banyak dosa, sehingga mereka istighfar, mereka minta ampun di dalam bulan suci Ramadan ini, maka dosanya itu akan diampuni oleh Allah, sehingga dia tertutup pintu neraka untuk dia, sehingga dia insya Allah masuk dalam surga. Adapun makna setan dibelenggu, mungkin ada pertanyaan di kalangan kaum muslimin, katanya setan dibelenggu, tapi kenapa masih ada orang yang tidak berpuasa? Kenapa masih ada orang yang tidak sholat? Kenapa masih ada orang yang melakukan perbuatan maksiat? Padahal setan sudah dibelenggu, tidak bisa mengganggu dan menggoda umat-umat muslim. Ketahuilah bahwasanya dalam tubuh kita ini, bagi kita umat muslim ini ada dua musuh. Yang pertama, musuh dari luar, yaitu setan, yang senantiasa mengajak kita, menjerumuskan kita kepada jurang-jurang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musuh yang kedua adalah musuh dalam diri kita, yaitu hawa nafsu yang ada dalam tubuh kita. Ketika datang bulan Ramadan, setan dibelenggu oleh Allah, namun hawa nafsu tetap berada dalam tubuh kita. Nah, untuk mengendalikan hawa nafsu ini agar senantiasa melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah puasa. Sebab diriwayatkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, kemudian setelah akal diciptakan, Allah berfirman kepada akal, "Wahai akal, man anta wa man ana?" Wahai akal, siapa engkau dan siapa aku? Kemudian akal menjawab, "Antallahu rabbi." Engkau adalah Allah Tuhanku. "Wa ana abduka," dan aku adalah hambamu. Itu jawaban akal ketika ditanya oleh Allah. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan hawa nafsu, kemudian Allah bertanya kepada hawa nafsu, "Wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku?" Maka hawa nafsu menjawab, "Engkau adalah engkau dan aku adalah aku." Begitu angkuhnya jawaban daripada hawa nafsu. Kemudian hawa nafsu ini dibakar dalam api neraka. Kemudian ditanya lagi oleh Allah, "Man anta wa man ana?" Siapa aku dan siapa engkau? Kemudian nafsu tetap menjawab, "Engkau adalah engkau dan aku adalah aku." Kemudian hawa nafsu ini dimasukkan lagi oleh Allah ke dalam api neraka, tidak diberi makan sama sekali, tidak diberi minum. Kemudian setelah lemas ditanya oleh Allah, "Wahai nafsu, man anta wa man ana?" Siapa engkau dan siapa aku? Kemudian barulah hawa nafsu menjawab, "Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu." Inilah bukti bahwasanya untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam tubuh kita ini, yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa. Pemirsa Bungo TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keutamaan bulan suci Ramadan, di mana pada bulan Ramadan ini dosa-dosa diampuni oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan catatan yang pertama karena iman kepada Allah, bukan karena segan, bukan karena malu, bukan karena terpaksa, tapi karena iman. Wahtisaba, dan hanya mengharapkan balasan dari Allah, bukan balasan dari manusia, bukan pujian dari siapapun, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kaum muslimin, dengan melaksanakan ibadah saja, ada dosa kita ini otomatis diampuni oleh Allah. Maka dosa ini tidak mesti harus istighfar baru diampuni oleh Allah. Ada dosa ini walaupun kita tidak istighfar, walaupun kita tidak bertaubat kepada Allah, tapi dengan melaksanakan ibadah, maka dosa kita diampuni oleh Allah. Termasuk pelaksanaan ibadah puasa. Dengan iman kita melaksanakan dan hanya mengharap ridha dan balasan dari Allah, otomatis ada dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah. Begitupun melaksanakan ibadah salat. Barang siapa yang melaksanakan ibadah salat ikhlas karena Allah, otomatis dengan pelaksanaan ibadah salat itu, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita mau melaksanakan ibadah puasa, perbaikilah niat kita. Jangan sampai ada tujuan selain Allah. Sebab Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan kamu tidak diperintah melaksanakan ibadah
dalam agama ini, melainkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin, beribadahlah semaksimal mungkin, dirikanlah bulan Ramadan itu dengan baik, kemudian banyak-banyak beristighfar. Kenapa? Ada juga dosa ini ternyata yang tidak bisa terhapus oleh ibadah. Mesti kita istighfar dahulu, seperti dosa-dosa besar, dosa-dosa maksiat yang besar, dosa meninggalkan solat, kemudian dosa melakukan perbuatan syirik. Itu tidak bisa terhapus hanya dengan ibadah, namun mesti kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Bungo TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan bulan Ramadan yang lain, yaitu bahwasanya di bulan Ramadan ini ada satu malam yang mana malam itu berharga daripada seribu bulan. Ketika kita melaksanakan ibadah pada malam hari itu, sama dengan kita melaksanakan ibadah 1000 bulan. Itulah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Pada malam qadar itu, para malaikat dan ruh-ruh orang mukmin turun, memberikan ucapan keberkahan, memberikan doa, memberikan rahmat kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah pada malam hari itu. Makanya ketika kita diberikan oleh Allah kemampuan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan untuk melaksanakan ibadah, terutama ibadah solat tarawih di malam harinya, ibadah solat tahajud, sebab man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan malam-malam bulan Ramadan, dia melaksanakan solat tarawih, dia melaksanakan solat tahajud, dia melaksanakan solat witir dan sebagainya, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu kaum muslimin, ketika Allah bangunkan kita di waktu sahur, ketika Allah bangunkan kita jam 2, itu tandanya Allah memanggil kita agar kita melaksanakan ibadah kepadanya. Oleh karena itu jangan kita tidur kembali, bangunlah, ambillah uduk, kemudian bermunajatlah kepada Allah, datanglah kepada Allah. Karena apapun yang kita kehendaki, apapun yang kita minta, ketika kita datang kepada Allah dengan jalur khusus, maka insya Allah doa dan keinginan kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah singkat pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bungo TV selalu di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.